Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Al-Malikul Jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus sayyidul mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-qadati al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba al-laylu wan-nahar. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, awal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Talhah bin Ubaidillah di Pondok Pesantren Al-Madaniyah Tibun yang saya muliakan, dihormati dan saya cintai. Alhamdulillah, Allah kembali melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita bisa bersama pada petang hari ini, di hari Kamis, hari yang ke berapa ini? Zulhijjah, hari yang ke-6 ke-7. Kalau Selasa hari ke-10, Senin 9, Ahad 8, Jumat Sabtu 7. Terus Kamis 5 atau 6. Nah, masuk malam yang ke-7 bulan Zulhijjah, di antara hari-hari yang terbaik yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal saleh padanya, lebih daripada amal-amal yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Oleh itu, bersyukur kita kepadanya, kita diberikan taufik dan niat serta kemauan untuk hadir di salah satu tempat yang paling dicintainya. Ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Di majlis yang datang kepadanya seperti berjihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang keluar menuntut ilmu sama dengan jihad fi sabilillah. Di majlis yang dengannya dimudahkan jalan ke surga. Majlis ilmu, majlis yang memudahkan masuk surga. Kalau nak masuk surga dengan mudah, harus lama bertahan di Madaniyah ini. Ya, harus sering di majlis ilmu. Sebab semakin lama belajar, semakin mudah masuk surga. Bahkan mati pun dalam menuntut ilmu, insya Allah masuk surga. Mau? Alhamdulillah.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Alhamdulillah kita diberikan taufik untuk sama-sama duduk di majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Allah saja membanggakan majlis-majlis ini kepada malaikat. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa kita dapat sampai datang kiamat, baik kiamat besar maupun kiamat kecil. Kiamat besar kapan? Bilang aja nggak tahu. Iya nggak tahu. Kalau kiamat kecil tahu? Nggak juga. Ya tahu kapan matinya? Enggak, ya enggak juga. Jadi kiamat kecil, kiamat besar kita nggak tahu. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati berarti sudah kiamat baginya, tapi kiamat kecil. Ya tinggal lagi kiamat besar, dan dua-duanya kita nggak tahu. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau melihat para penuntut ilmu ini, baik yang tua maupun yang muda, bapak-bapak maupun anak-anak, beliau bergembira dan mendoakannya. Nadarallahu imra'an sami'a minni hadithan fawa'ahu thumma addahu kama sami'. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah menjadikan wajah bersinar bagi orang yang mendengarkan dariku satu hadis, lalu dia pahami dan hafalkan, kemudian dia sampaikan seperti yang dia dengarkan. Karena bisa saja seorang pembawa fikih kepada yang lebih faqih daripadanya. Oleh sebab itu banyak-banyak bersalawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang mengajarkan kita jalan ini. Mudah-mudahan kita bertemu nanti di tepi telaga, di saat beliau menunggu kita di sana, yang siapa minum dari air telaganya tak dahaga selamanya sampai masuk surga. Jangan sampai tertolak kita. Mudah-mudahan semua kita termasuk yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, ini langsung ke kitab atau perlu muqaddimah nih Ustaz? Ahsan muqaddimah dulu. Nah, iya, karena kita baru tahu nilai sebuah ilmu kalau kita tahu siapa pemiliknya, dan kita tahu kenapa pula dia menulisnya kitab ini. Judulnya apa? Hafalah dia judulnya? Enggak juga, ada yang hafal? Nah, coba angkat suaranya, laki-laki masa kecil suaranya. Judul bahasa Indonesianya ya, ulang bahasa Arabnya. Ayo. Hah? Dilihat atau dihafal? Oh dilihat, nah ya enggak apa-apa lah, saya hargai juga, tak masalah. Dua-duanya sini, dua-duanya sini. Mati. Tan. Subhanallah. Untung masih ada. Baik, tafadhal. Ya. Antum coba tadi enggak ya? Enggak dicoba. Coba mungkin dapat tadi. Sebentar. Tazkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Tazkirah min at-tazkir, zakara yudzakiru tazkiran wa tazkiratan. Maknanya adalah mengingatkan. Tazkiratus sami'. As-sami' adalah yang mendengarkan, itu penuntut ilmu. Dan disebut as-sami' karena memang awalnya kita mendengar dulu.
dan ilmu yang didengar biasanya lebih cepat paham dan lebih lama tahan dari ilmu yang dibaca sendiri. Itu sebabnya orang yang belajar dengan guru lebih hebat dari yang berbelajar pakai buku. Jelas? Nah, jelas? Oleh situ Ali bin Hasan Al-Qattan pernah mengatakan man kana syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Siapa yang gurunya hanya bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Makanya kita belajar, ya. Ustaz pun masih belajar sekarang, masih juga dengar, walaupun tidak langsung. Kalau boleh lagi terima Madinah, saya tidak daftar lagi. S1 saya mau belajar lagi, asal gratis ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tazkiratus sami' sebagai pengingat untuk mengingatkan yang mendengar, yaitu penuntut, wal mutakallim, dan yang berbicara pun diingatkan. Tadi Ustaz Ismail sebutkan adab ini bukan hanya bagi yang belajar, yang ngajar pun harus punya adab juga, harus punya adab seperti akan dibahas atau disebutkan oleh Syekh nanti di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, fi adabil alim wal muta'allim, yaitu tentang adabnya seorang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Jadi sekarang ini kitab ini bukan untuk kalian saja, termasuk untuk saya, termasuk untuk Ustaz. Ustaz dia, saya mau juga kan? Alhamdulillah. Jadi untuk kita bersama ya. Ibarat makan, kita nih makan bersama, kita makan bersama mendapatkan ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua dapat bagian yang paling lezat. Mau kan? Alhamdulillah. Nah, siapa yang menghidangkan ini? Kitab ini ditulis oleh siapa? Ada yang tahu lagi tak? Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Kok disebut Ibnu Jamaah? Berarti ayahnya ramai? Ayahnya ramai? Bukan. Salah seorang datuknya bernama Jamaah. Datuk di atasnya lagi juga bernama Jamaah. Jadi biasa orang dinisbatkan ke ayahnya boleh, dinisbatkan ke datuknya juga boleh. Ya saya? Misalnya saya misalnya, boleh saya Dasman bin Yahya bin Ma'ali, boleh juga disebut dengan Dasman bin Ma'ali, tidak ada masalah, atau Ibnu Ma'ali, jelas dinisbatkan ke datuk karena asalnya dari datuk dari ayahnya lagi dan seterusnya. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah, itu kunyahnya. Badruddin itu laqabnya. Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dullah ibn Jamaah. Jadi ada salah seorang datuknya bernama Jamaah, bukan karena ayahnya ramai. Boleh ayah ramai? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Poligami boleh, poliandri nggak boleh. Poligami aja payah kena. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jamaah. Ibn Ali Ibn Jamaah, ada lagi Jamaah di atasnya, Ibn Jamaah, Ibn Hazim Ibn Sakhar Al-Kinani Al-Hamawi Al-Syafi'i. Al-Kinani dari Bani Kinanah. Bani Kinanah itu di mana? Di Mesir. Jadi Mesir itu disebut dengan negeri Kinanah. Mesir disebut dengan negeri Kinanah. Negeri Kinana. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Kinani Al-Hamawi, nisbat kepada Hamad. Hamah itu adalah negeri di Syam. Nama tempat di Syam namanya Hamad. Maka dia dinisbatkan kepada Al-Hamawi. Asy-Syafi'i adalah nisbat kepada mazhab fikihnya, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Jadi huwa Abu Abdillah. Nah, namanya tadi siapa?
Abu Abdillah Badruddin, itu gelarnya. Badruddin itu bulan purnamanya agama. Orang-orang Syam di abad ke-6, 7, 8 dan seterusnya itu suka menggelarkan atau mengambil gelar seperti Syihabuddin, Najmuddin, Taqiyuddin, Muhyiddin, Dasmanuddin, dan seterusnya. Jadi awal mulanya ini din ini lahir dari kebiasaan ulama Syam, kemudian ditiru oleh ulama-ulama lainnya. Itu pada abad-abad ke-6, 7 dan 8. Maka Imam An-Nawawi misalnya Muhyiddin, Imam Syekhul Islam Taimiyah Taqiyuddin, Ibn Subki juga Taqiyuddin Al-Ab, anaknya Tajuddin Ibnu As-Subki, kemudian Ibnu Hajar Syihabuddin dan seterusnya. Jelas? Jadi itu namanya laqab. Namanya Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah ibn Ali ibn Jama'ah ibn Hazim ibn Sakhar Al-Kinani Al-Hamawi Al-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada malam atau petang hari atau malam Jumat, tanggal 4 Rabiul Akhir, 4 Rabiul Akhir tahun 639. Catat tuh 639, yaitu tanggal 4 Rabiul Akhir 639. Beliau tumbuh di rumah atau keluarga yang dikenal dengan ilmu dan agamis, serta keturunan yang biasa mewarisi jadi qadhi. Qadhi itu hakim, jadi hakim. Fa abuhu al-qadhi Burhanuddin, dia tadi Badruddin ya, Badruddin Ibnu Jama'ah. Saya bilang apa tadi? Burhanuddin, Badruddin kan? Badruddin. Kalau salah diperbaiki. Bapaknya Burhanuddin Ibnu Jama'ah, wafat 675, juga termasuk salah seorang ulama, dan demikian pula datuknya juga seorang ulama. Qara al-Qur'ana ala walidih, dia baca Quran kepada ayahnya, artinya menghafal Quran dan bacanya belajar dari ayahnya. Wa atqana katsiran minal funun atau minal mutun, dan banyak menghafal mutun. Mutun itu adalah matan-matan ilmu, seperti matan al-Ajrumiyah dalam nahwu, matan al-Baiquniyah dalam mustalah hadis, atau misalnya al-Usulul Thalathah dalam akidah, Kashfus Syubhat dan sebagainya, yaitu mukhtasarat, atau matnut taqrib dalam fiqih misalnya, atau dalam mustalah hadis Taqrib An-Nawawi, atau matan Abi Syuja' dalam fiqh Syafi'i, atau Al-Imriti dalam usul fiqh dan seterusnya, Ar-Rahabiyah dalam ilmu fara'id dan seterusnya, serta Alfiyah Ibn Malik dalam nahwu dan saraf, Alfiyah As-Suyuti, Alfiyah Al-Iraqi dalam ilmu usul al-hadis dan seterusnya. Man hafizal mutun faqad hazal funun. Siapa yang menghafalkan matan-matan, maka dia banyak menguasai disiplin ilmu yang lain. Oleh sebab itu nih, patut diadakan menghafal matan-matan ini. Untuk menariknya nanti juga kalau bisa diperlombakan, dibuat lomba menghafal mutun al-ilmiyah, matan-matan yang kecil sampai yang besar-besar insyaallah taala. Karena matan itu kecil ukurannya, tapi menyingkat dan meringkas ilmu yang sangat banyak. Nah, ini biasanya para ulama dulu, mereka sebelum belajar ilmu hafal Quran dulu, kemudian menghafalkan mutun al-ilmiyah. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau sudah beranjak remaja atau menjadi seorang pemuda, belajar dari syekhi suyukhi Hamad, belajar dari syekhnya para syekh.
berarti guru besarnya. Jadi kita belajar itu kalau nak dapat ilmu yang besar, cari dari ulama yang besar. Sebab rata-rata yang besar-besar melahirkan orang-orang besar. Nanti kalau tuan-tuan nanti selesai belajar di Madaniyah ini, cari ulama besar negeri ini, belajar kepadanya ya, supaya nanti jadi orang besar. Nah, beliau juga setelah belajar Al-Quran, belajar mafal mutun, lalu dicarinya Syekhu Suyukhi Hamad, syekhnya para syekh di Hamad pada waktu itu, yaitu Syarafuddin Abdul Aziz Al-Ansari. Syarafuddin Abdul Aziz Al-Ansari wafat 662 Hijriah. Kemudian mendengar Minar Radhi Ibn Al-Burhan atau Ibn Al-Barhan 664 Hijriah. Wa Rashid Al-Attar, Rashiduddin Al-Attar yang penulis As-Sananul Abyan wal Mawridul Am'an fil Muhakamati bainal Imamaini fis Sanadil Mu'an'an. Ada hafal judulnya tak? As-Sananul Abyan wal Mawridul Am'an fil Muhakamati bainal Syaikhain atau bainal Imamaini fil Isnadil Mu'an'an. Ada yang hafal tak? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dia penulis Zainu Tarikh Al-Baghdad, yaitu Rashiduddin Al-Attar, wafat 662 dan juga termasuk guru atau murid Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wattaj Ibn Al-Qastalani, Wattajuddin Ibn Al-Qastalani wafat 665. Wattaqi Ibn Abil Yusur, Taqi Ibn Abil Yusur seorang ulama hadis dan fiqih, wafat 672. Jadi ulama abad ke-7. Wa ghairihim, dan selain mereka. Kemudian beliau akhadha akthar ulumihi min al-Qadhi Taqiuddin Ibn Razin. Kebanyakan ilmunya dia salin dari Al-Qadhi Taqiuddin Ibn Razin 680 Hijriah wafatnya. Wa qara'a an-nahwa 'ala al-Imam Ibn Malik, dan membaca nahu langsung ke syekhnya nahu langsung. Syekhnya para ulama nahu siapa? Ibn Malik At-Ta'i, Ibn Malik. Jadi gurunya adalah penulis Alfiyah Ibn Malik, Alfiyah Ibn Malik, yang sering kita hafalkan di pesantren-pesantren dulu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kalau kita lihat catatan gurunya, maka gurunya orang-orang besar, maka lahirlah dia menjadi ulama besar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kana rahimahullah muqibban alal ilmi. Beliau itu memang sangat fokus pada ilmu. Mujtahidan fit tafsil, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau kita nanti akan disebutkan dalam kitab, di antara bukti mereka mereka bersungguh-sungguh mencari ilmu itu, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi itu datang dari daerah Iran sekarang itu, dari Rai, pergi untuk ilmu ke Mesir. Antara Iran dan Mesir jauh, Ustaz? Jauh tak? Hah? Indah abis tengok peta bagus. Antara Iran dan Mesir itu jauh, dari Rai ke Mesir. Itu berbulan-bulan perjalanannya. Nah, suatu hari karena sudah asyik belajar, teringat nak makan ikan. Tak sempat makan ikan. Si kolej makan ikan tiai? Hah? Ikan apa? Hah? Ikan salmon. Masya Allah. Ikan apa? Ikan silai. Masya Allah. Jam berapa makan? Baik, khair insyaAllah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka lama tak makan ikan, akhirnya pergi ke pasar beli ikan. Pas datang nak mengiris ikan, bersihkan ikan, nak masak, subhanallah, dapat berita ada syekh datang.
Syekh datang, akhirnya tak sempat masak, tak sempat makan, pergi belajar lagi. Masya Allah, mereka sampai lupa makan gara-gara belajar. Kalau kita hari ini Masya Allah lupa belajar gara-gara makan. Itu hebatnya gitu tuh. Jadi mereka lupa makan gara-gara belajar. Pulangnya kapan? Udah malam, sehingga dah busuk pula ikan. Kalau sekarang ada kulkas, ada freezer. Dulu kan tak ada. Nak disalai dulu, habislah waktu. Pergi Syekh hanya mampir sebentar. Akhirnya mereka lupa makan gara-gara cari ilmu. Kita alhamdulillah lupa cari ilmu gara-gara makan. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi mujtahidan fi tahsili, bersungguh-sungguh mencarinya. Jadi kalau diriwayatkan oleh Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam musafirnya saja katanya, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syaraf Ashabil Hadis, dia sebutkan bahwa dalam perjalanan saja dia sampai 15 kali atau lebih dalam semalam itu terbangun. Setiap bangun hidupkan lampu dan baca buku murajaah hafalan. Subhanallah. Jadi tidurnya karena tidak tahan lagi ngantuk. Kalau kita tidur karena tidak tahan lagi belajar, iya, beliau belajar sampai tidak tahan ngantuk, tertidur. Habis itu bangun lagi, hidupkan lampu, belajar lagi, sampai dalam musafir sampai 18 kali atau 15 kali beliau terbangun, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarafu Ashabi Al-Hadis. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mujtahid bitahsil fafaqa aqranahu, akhirnya dia bisa melampaui seluruh teman-temannya. Ada teman kita di Madinah menceritakan ada mahasiswa dari Prancis. Jadi bukan dari air tiris ya, dari Prancis. Bukan Parisnya Paris di Eropa, bukan Paris pasar air tiris. Dia itu di apa namanya, di kampus atau di universitas Jamiah disiapkan kamar, tapi hampir kamar itu tak didiaminya. Dia selalu tidurnya di Masjid Nabawi. Subhanallah, tidurnya di Masjid Nabawi. Sebab apa? Kalau tidur di kamar, lama lalu dia berselimut. Kalau situnya tidak berselimut, kadang-kadang sengaja tidur di semen itu, di apa namanya, di pelataran Masjid Nabawi itu. Apa nak sekolah Allah nak balik supaya copek jago, terinspirasi dengan apa yang dibaca tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi setiap apa namanya bangun baca buku, dan subhanallah demikianlah mereka, sehingga dengan demikian melampaui prestasi orang-orang yang mungkin lebih dulu daripadanya. Ini ingatkan kita pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kan sering didebat orang kok masuk Islam terlambat, tapi tiba-tiba lebih banyak hafal hadis daripada yang lain. Begitulah. Ya beda. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai pingsan menahan lapar. Gara-gara tadi apa? Lupa makan, gara-gara mencari ilmu. Tidak sempat dia berusaha. Dia hari-harinya dengan ilmu terus. Subhanallah. Tapi itu kan berbuah manis. Akhirnya beliau menjadi gubernur Madinah setelah Nabi wafat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena ilmunya tadi. Itu tentu nanti mungkin ke depannya karena ilmu yang banyak, karena jadi ulama besar, mungkin nanti di antara kalian ini ada yang jadi menteri nanti, tapi dengan syarat ustaz presidennya. Ya semua, kalau saya tidak kenal kan, kami mana tahu suatu saat jangan-jangan kalian yang di presiden, saya pula yang jadi mati, saya dah mati. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi demikian mereka bersungguh-sungguh. Nanti akan lebih banyak kita temukan biiznillah taala dalam kajian-kajian kitab ini. Fafaqa aqranahu
wa uridat fatwahu qadiman 'ala an-Nawawi. Fatwanya di masa dia masih muda disampaikan atau diperlihatkan kepada Imam An-Nawawi. Kenal Imam An-Nawawi? Tak kenal? Penulis Arba'in tak kenal juga? Hah? Ya, imam di antara dua imam paling mu'tamad minal mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i. Ada dua yang disebut dengan Asy-Syaikhan, dua orang syekh dalam mazhab Syafi'i. Satu Imam Abdul Karim Ar-Rafi Al-Qazwini, yang kedua adalah Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. 676. Bila kedua orang ini sepakat dalam suatu masalah dalam mazhab Syafi'i, fahuwal mazhab, itulah mazhab yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wa idza ikhtalafa, bila keduanya berbeda, fal qawlu qaulun Nawawi, bila berbeda maka perkataan Imam An-Nawawi didahulukan lebih mu'tamad dari Imam Ar-Rafi'i rahimahumallahu jami'an. Jelas ya? Jelas? Jadi Imam An-Nawawi adalah ulama fikih Syafi'i terbesar di masa dia itu. Karena Imam An-Nawawi apa? 6 dia lahir tahun berapa? Badrun Mujamaah tadi 639. 676 dikurang 639 berapa? 27. Coba 676 berkurang 639 76 kok 39 23 tahun ya? Hah? 30 tahun, 33 tahun, 32 tahun, masih muda, masih ya. Nah, di saat umurnya seperti itu 30 tahun diperlihatkan fatwanya ke Imam An-Nawawi, imamnya mazhab Syafi'i di zaman itu. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fastahsana fatwahu atau jawabahu. Imam An-Nawawi mengatakan jawabannya sangat bagus, itu masih mudanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa dhaharat fadilatuhu, dan terlihat keutamaan dan kelebihannya, bahwa dia qada al-Quds. Akhirnya pada tahun 675 beliau menjadi qadhi di Al-Quds. Al-Quds di mana? Palestina. Ahsan, Al-Quds di Palestina. Wa huwa fi muqtabali umrih, dia masih terhitung muda, thumma uzil, kemudian diberhentikan. Jadi ada juga rupanya yang diberhentikan karena beliau ini terkenal dengan tegas dalam menegakkan al-haq, tegas dalam menegakkan kebenaran, sehingga beliau dimakzulkan, diberhentikan, nanti dikembalikan lagi. Beberapa kali beliau diberhentikan dan dikembalikan lagi. Biasalah, karena qada ini, masalah kehakiman ini cenderung atau pengangkatannya juga syarat dengan muatan-muatan politik. Ma'asyiral kiram dirahmati, bukan karena ilmunya yang kurang, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang di luar itu. Wa waliya ma'dzalikal khatabah, dan sekaligus beliau menjadi khatib di jami' atau masjid besarnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau dipindahkan, dimutasikan ke Mesir dan menjadi qadhi, hakim negeri Mesir pada masa itu. Mesir itu dulu provinsi, di antara provinsi ini, kalau sekarang negara ya, banyak provinsinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT dan seterusnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di samping menjadi qadhi, menjadi mufti, juga menjadi guru dan pengajar. Nah, dari pengalamannya mengajar itulah, dan juga dari pengalamannya belajar sebelumnya, beliau melihat pentingnya menulis tazkirah ini, untuk mengingatkan dirinya sendiri
dan para penuntut ilmu dan para guru dan murid. Dan alhamdulillah kitab ini mendapatkan qabul, diterima di kalangan masyarakat sampai hari ini. Bahkan kita mudah-mudahan termasuk bagian dari yang menghidupkan warisan Syekh Badruddin Ibnu Jamaah ini, dan semoga kita mendapatkan bagian yang tak terkira pula dari pahala yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau diwafatkan pada malam Senin tanggal 21 Jumadil Ula tahun 733 Hijriah, 733 Hijriah, dan meninggalkan banyak warisan buku atau tulisan. Di antaranya adalah kitab kita ini, Tazkiratu As-Sami' wal Mutakallim bi Adabi Al-Alim wal Muta'allim. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ya, kitab ini kalau dibaca dengan tanpa keterangan yang luas, ya, hanya dibaca matanya tanpa diartikan, lalu kalau ada makna yang sulit dijelaskan sedikit, ini setidaknya memerlukan 36 majelis. Ya, kalau sempat sekali sebulan, berarti 3 tahun itu tanpa tidak termasuk metong-metong kulit korban gitu. Kaum muslimin muslimat 36 kali minimal. Tapi kalau dengan cara kita mungkin 6 kali 36, karena ada terjemah lagi, kemudian ada nanti intermezzo, jumlah mu'taridah la mahalla min al-i'rab dan sebagainya. Tapi tak apalah, kita pakai rumus saja seperti orang dulu. Mereka tuh belajar baru berhenti setelah selesai ilmu. Kalau sekarang ilmu wajib berhenti kalau selesai waktu, ya tak? Makanya kekurangan sistem pembelajaran modern ini adalah waktu mengatur ilmu. Kalau dulu ilmu yang mengatur waktu. Ilmu itu bilang, kamu seperti Imam Ahmad mengatakan, yani darastu fiqhal haidhi atau kitab al-haidhi 8 sinin fafahimtu. Saya belajar fikih haid itu 8 tahun baru paham. Kalau sekarang enggak, sebagian dari 1 semester, ya, semester kitabun ini dipaham. Sudah itulah hebat lo pada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara keistimewaan beliau ini, walaupun sering menjadi pejabat-pejabat tinggi di berbagai negeri, di Syam, di Quds, ya, di Hamad, di Mesir, tetapi tetap dikenal dengan orang yang luwes bergaulnya dan fleksibel dan halus akhlaknya, mudah untuk bergaul dengannya, sehingga semua kalangan bisa bersamanya. Ya, bisa bersama orang paling tinggi jabatannya, senang bertemu dengannya. Orang-orang yang paling melata martabatnya juga tidak dihalangi mendapatkan bahagia bertemu dengannya. Di antaranya adalah malihal hay'ah, selalu tampilannya selalu rapi dan enak dipandang. Kemudian orangnya putih dan jenggotnya bundar, rapi gitu, jenggotnya panjang. Jadi ternyata ulama-ulama kita memelihara jenggotnya. Nah, jamilal bazzah, selalu berpakaian yang bagus. Jadi pakaian bagus itu adalah bagian daripada adab juga. Seperti kata Imam Ismail bin Mansur Al-Maliki Al-Faqih, wafat 316 Hijriah, beliau mengatakan dalam beberapa bait syairnya, ajidith, ini siapa yang hafal nanti ada hadiahnya nih. Coba dengar baik-baik, siapa yang hafal langsung dapat hadiahnya. Hanya 5 bait sudah banyak. Ajidith thiyaba idza tasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu.
wada'it tawadhu'a fi thiyabi takhashu'an wallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Farathathu thawbika la yaziduka qurbatan ilal ilahi wa anta abdun mujrimu wa baha'u thawbika la yadurruka ba'da an takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Ada yang apa? Wih, ini gara-gara apa nengok jam? Kau kira ndak apel, tengok jam kita. Apel tak? Ndak juga. Ajidis thiyaba idza tasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Wada'it tawadhu'a fi thiyabi takhashu'an fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Farathathu thawbika la yaziduka qurbatan ilal ilahi wa anta abdun mujrimu wa baha'u thawbika la yadurruka ba'da an takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Paham tak? Paham? Itu diartikan juga? Anda usah, alhamdulillah. Jadi paham tidak, diartikan tidak juga, tidak perlu. Ini pertanyaan tidak paham apa boleh? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, waktu azan sudah masuk, kita dengarkan azan dan kita lanjut insyaallah menjelang iqamah.
Masyaallah kiram rahimanillah wa iyyakum. Jadi tidak paham tapi tidak boleh diartikan. Tidak boleh diartikan. Diartikan. Oh, salah paham tadi. Saya yang salah paham. Ajidis thiyaba idza tasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Pakailah pakaian yang baik. Karena pakaian yang baik itu adalah zainur rijal, yaitu perhiasannya laki-laki, dengannya kamu dimuliakan dan dihormati. Ya, sebab kalau pakaian tidak sesuai kadang-kadang ya sopir kecil ustaz dong gitu. Ada seorang ustaz cerita dia langsung kan, jadi pergi pengajian diundang acara, dibawanya PRT necis gayanya Ustadz sarungan biasa gitu. Akhirnya pas selesai pas sampai yang disambut oleh panitia PRT-nya Ustadznya dicuekin. Habis itu besok saya tidak mau lagi pakaian yang biasa-biasa katanya. Ternyata pakaian juga menyebabkan orang dihormati atau tidak. Masyaallah kiram, makanya kalau kita lihat syekh-syekh di acara-acara resmi secara khusus mereka juga pakai pakaian kebesaran, dan ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau mengkhususkan pakaian untuk hari raya, untuk Jumat, dan untuk menyambut para utusan dari negeri lain. Dia pakai pakaian yang bagus gitu, apalagi kalau ke rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna zainul rijali biha tujallu wa tukram farathathu thawbika la yaziduka qurbatan ilal ilahi wa anta abdun mujrimu. Karena pakaianmu yang lusuh tak menambah dekat dengan Allah, kalau padahal engkau hamba yang suka buat dosa. Tak juga dekat walaupun pakaiannya lusuh-lusuh. Nah sebelumnya wara tawadhu'a fi thiyabi takhassu'an fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Tinggalkan tawadhu dalam masalah pakaian gara-gara supaya dipandang khusyuk atau rendah hati, tidak, karena Allah Maha tahu apa yang kau nampakkan dan apa yang engkau sembunyikan. Karena yang khusyuk itu di sini bukan di pakaian tadi. Makanya Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Sayyidut Tabi'in, Sayyidul Zuhad di zaman Tabi'in, para ahli ketuanya para zahid zuhud di masa Tabi'in, jubahnya harganya hanya 400 dirham. 400 dirham lah itu Ustaz, kali 50.000, 20 juta baju anca. Baju 20 juta, padanya Sayyidul Zuhad di zaman Tabi'in, yaitu penghulunya para ahli zuhud di masa Tabi'in. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Farathatu thawbika la yaziduka qurbatan ila ilahi wa anta abdun mujrimu. Dan terakhir itu wa baha'u thawbika la yaziduka la yadurruka ba'da'an, sebagaimana cemerlangnya bersinarnya pakaianmu tidak bermudarat bagimu selama engkau menghindari apa yang Allah haramkan. Selama yang dipakai halal, tidak masalah pakaiannya bagus dan indah. Jelas? Nah, beliau ini termasuk yang malihal haibah, berpakaian atau tampilannya sangat tampan. Kami punya guru dulu, tapi beliau sudah meninggal rahimahullah taala, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Abdul Latif rahimahullah. Ya, kami menyebutnya dengan Yahya bin Ma'in Kuliatul Hadis gitu. Yaitu beliau penulis Dawabit fil Ilm Jarh wa Ta'dil. Beliau kalau tampilannya Masya Allah selalu necis. Jadi paduan antara jubah dengan coatnya, dengan rompinya, dengan sepatunya selalu sesuai. Jadi gaya modis lah orangnya, Masya Allah tabaraka rahimahullah ta'ala.
Nah, dan sangat dekat dengan mahasiswa. Jadi dia memposisikan dirinya seperti pada mahasiswa gitu. Jadi sehingga senang bertemu dengannya. Apa aja masalah selalu ada solusi dengan beliau. Karena beliau memang mudah mengeluarkan uang untuk menyenangkan atau untuk membantu siapa yang butuh. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, walaupun demikian wara, dia tetap wara. Karena wari'an sayyinan, terjaga agama dan air mukanya. Wathiral aqli, akalnya cerdas, masya Allah, dan selalu punya ide-ide yang segar. Hasanal hadi, dan cara hidupnya pun, gaya hidupnya bagus, baik, pembawaannya bagus. Matinad diyanah, kokoh agamanya. Ternyata bergaya hidup yang bagus tidak menghilangkan kekokohan beragama. Nah, matinad diyanah, zahidan zuhud, zata abudin wa aurad, dan punya ibadah-ibadah dan menjaga wirid-wirid, itu doa-doa dan zikir yang dirutinkan. Nah, walaupun demikian beliau juga sering diangkat jadi pejabat tinggi, tetapi selalu merakyat, layyinu janib, mudah bergaul dengannya. Kemudian sangat kuat berpegang di atas kebenaran, quwwatu nafsin fil haqq. Jadi teguh dalam kebenaran, dimanapun dia siap untuk menegakkan kebenaran. Mungkin itulah sebabnya kenapa sering berhentikan, dinaikkan lagi, berhentikan, naikkan lagi. Apa sebab? Karena memang dia tegas dalam menegakkan kebenaran. Orangnya mudah bergaul dengannya dan sangat lemah lembut orangnya, tapi tegas dalam menegakkan kebenaran. Masya Allah. Nabi kan begitu kan? Nabi SAW, Nabi SAW, beliau lembut sekali, tetapi dalam kebenaran memang tegas dan kokoh, tidak bisa digoyahkan. Nah, beginilah seharusnya seorang alim diberikan ilmu, diberikan jabatan, sehingga jabatannya itu untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk mengelabui atau mengaburkan kebenaran, sehingga menjadikan lebih cenderung mencari pembenaran daripada mencari kebenaran. Inilah pentingnya kaum muslimin dan muslimat. Jangan nanti setelah pensiun baru bilang buat celai kuancak renyanya nyelah pensiun. Yang ketika bisa kita gunakan di saat kita punya taring. Kalau singa kalau sudah tidak lampung tidak takut kayaknya lah. Jadi ketika punya, gunakan untuk sesuatu yang hak, gunakan untuk sesuatu yang diridhai Allah Taala, tapi dengan tetap menjaga akhlak dan kelemah lembutan, mudah untuk dihubungi, mudah untuk diajak berbicara, dan sangat merakyat dan seterusnya. Ternyata semua itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang pernah punya kedudukan, dengan syarat mesti kokoh jiwanya dalam menegakkan al-haq. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kitab ini kenapa penting? Karena seperti ilmu itu ibaratnya adalah ada pintu-pintu masuknya, dan adab adalah awalnya. Para as-salaf menyebut al-adabu qabla talab. Adab itu mesti ada, dipelajari sebelum menuntut ilmu. Sebab kalau menuntut ilmu tanpa adab melahirkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang ujub. Iblis apa kurangnya? Punya ilmu apa tidak? Punya ilmu. Ya, punya ilmu. Ada seseorang ditegur oleh Imam Malik, dan dia yang ditegur ini ahli nahu pula. Imam Malik tersilap lisannya menyebut fa'il jadi maf'ul kan? Lalu dicemoohnya Imam Malik gara-gara itu. Orang belajar nahu belum mendapat dennya. Dikiranya dengan nahu itu lebih hebat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nahu itu alat, nahu saraf itu alat. Kalau bisa tanpa alat perlu jule. Lah bisa bahasa Arab tidak pakai alat, perlu jalan dulu. Ustaz, umat lah tahu gak lah sudah perlu alat tukang lah, tidak perlu lah. Orang Arab itu tidak perlu nahu saraf mereka karena sudah pandai bahasa Arab. Nah, orang kalau sudah pandai bahasa Arab perlu nahu saraf lah. Nahu saraf itu balati bahasa Arab.
Makanya tidak jarang orang yang pandai nuhus Arab tapi tidak pandai bahasa Arab. Ya guru-guru kami dulu macam gitu. Jadi orang Arab situ nih banyak solat di dunia. Tu apa yang tidak boleh betul dan pandai nyambungin. Dia tidak pandai nyambungin. So kalau baca itu lebih banyaklah solat. Jadi secara teoritis, contohnya dulu guru bahasa Inggris, bahasa Inggiri. Ambo guru bahasa Inggiri, opal tensis dulu. Tiba orang baca itu orang Inggris itu berunya salah di tensisnya. Tu apa tak sampai betul dan pandai nyambungin dengan apa? Dia tidak pandai bahasa Inggris, pandai kaedah bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang kita juga seperti itu, seperti dikatakan oleh Yahya bin Mu'az rahimahullah seorang ulama di masa tabi'in, dia katakan awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Nahu itu, ilmu adat itu awalnya menyibukkan, akhirnya menyebabkan kesombongan. Berapa banyak orang menolak kebenaran dengan alasan nahu dan saraf. Kadang nanti debatnya ahli lepo dinyo nahu le pada saraf. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, maka ini perlu adab ini dipelajari, karena ibarat rumah ini pintu masuknya, ibarat inti ini awalnya, baru sampai ke isi duyan kalau ada kuli. Kalau tidak ada kuli, ini duyan dijual doang tidak pakai kulit. Asam duyannya asam durian. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Al-Mawardi rahimahullah taala dalam Adabud Dunya Waddin, beliau mengatakan wa'lam anna lil ulumi awaila tuaddi ila awakhiriha. Ketahuilah ilmu-ilmu itu ada awal-awalnya yang mengantarkan kepada akhirnya. Ada awalnya yang mengantarkan kepada akhirnya. Kalau dimulai dengan awal yang baik, akhirnya insya Allah baik. Tapi kalau dimulai dengan awal yang tidak baik, dia khawatirkan akhirnya tidak baik. Maka ini perlu dipelajari adab ini. Wa madakhila tufdi ila haqa'iqiha, dan tempat-tempat masuk yang mengantarkan kita kepada intinya atau isinya. Falyabtadi talibul ilmi bi awailiha, hendaknya penuntut ilmu memulai dengan awal-awalnya. Liyantahi ila awakhiriha, supaya berakhir pada akhir-akhirnya. Wa bimadakhiliha liyufda aw liyufdiya ila haqa'iqiha, atau liyufda ila haqa'iqiha, dan hendaknya dia memulai dari pintu masuknya supaya sampai ke dalamnya. Pintu tidak terbuka tiba-tiba diompak. Boleh masuk? Enggak. Wala yatlubul akhira qabla al-awwal, jangan dia menuntut yang terakhir sebelum mulai dengan awalnya. Wala al-haqiqata qabla al-madkhal, jangan cari hakikat dulu sebelum masuk ke pintunya. Fala yudrikul akhir, sehingga dengan demikian yang akhir tak dapat. Wala ya'riful haqiqah, dan dia tidak tahu hakikatnya. Li'annal bina'a min ghairi ussin la yubna, karena sebuah bangunan itu tak jadi kalau tanpa pondasi. Wal thamara min ghairi gharsin la yustana, sebagaimana buah kalau tidak ada pohonnya tidak ada buahnya. Oleh sebab itu ini penting, kita sebelum belajar ilmu perlu mempelajari al-adab. Berarti kesimpulan kaji kita malam ini bahwa menuntut adab sebelum talab. Yang kedua, yang menulis adab ini adalah orang yang benar-benar beradab, sehingga sampai kepada hakikat ilmu itu sendiri, sehingga beliau diangkat dari sisi dunia menjadi pejabat tinggi, dan dari sisi akhirat diangkat sebagai salah satu ulama umat yang ilmunya diwarisi sampai hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bagian dari ahli warisnya. Mau? Iya mau, harus sih mau, karena ini kata Nabi SAW, siapa yang ngambil ilmu ini dapat keuntungan yang besar. Sebab ilmu yang didapat boleh datangkan duit, duit yang didapat tak dapat menyulap ilmu. Jelas? Ayah awak banyak piti, banyak ilmu laswang, banyak ilmu laswang,
Enggak, tapi ustaz berilmu banyak piti. Alunya tentu lah. Bisa banyak, bisa seketek. Kalau panjang pangkat banyak seilmi sekenek piti. Tapi kalau pendek pangkat banyak piti. Paham? Kita tengok namanya banyak piti. Nan sekenek pangkat atau banyak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak ada DR, tidak ada LCMA, itu banyak piti. Kalau ada DR, ada LCMA, saya piti. Apa sebab? Sebab DR, LCMA lamun cai ilmu. Ya. Kalau tidak ada DR, LCMA lamun cai piti. Lamun cai piti berapa banyak? Piti dapat. Kalau lamun cai ilmu berapa banyak? Dapat ilmu. Jelas? Nah, masing-masing keduanya sangat diperlukan. InsyaAllah ta'ala, semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita yang berilmu dengan ilmunya membangun agama ini, dan yang beruang dengan uang, bukan beruang ya, yang beruang dengan uangnya dia membangun agama dan negara ini. Semoga bermanfaat di akhirat nanti ya. Siap besoknya? Watawin kita teruskan, tapi tidak sekarang udah lapar tuh nampaknya. Iyalah, terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah kalau ada pertanyaan catat dulu. Bulan depan rupanya Ustaz. Aduh, bulan depan dah lupa pula kaji hari ini. Tapi tolong diulang-ulangi ya. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan InsyaAllah. Maunya setiap hari jumpa tuan-tuan ini, adik-adik ini. Cuman waktu tak ada lagi. Nah, senang bertemu dengan kalian-kalian ini. Tengok senyumnya, Masya Allah, masih bersih-bersih senyumnya. Ya, besok-besok tak lama tiba-tiba sudah jadi ustadz besar pula dia, sudah pejabat besar pula. Subhanallah. Tapi saya bisa bergembira ya, walaupun saya tak jadi pejabat tinggi, tapi murid-murid saya jadi pejabat tinggi. Bahkan ya, kawan-kawan atau senior dan sebagainya, bahkan sekalipun yang berlawan misalnya, ya kan, lawan kita jadi pejabat tinggi. Allah musta'an. Wa alaihi tuklan. Sampai jumpa kembali. Wallahu yahfazukum jami'an. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.